Baik diminta ataupun tidak, Franz telah menunjukkan bahwa ia mempunyai kewajiban moral untuk memperjuangkan kedudukan dan nasib bangsa Indonesia. Hai semua, nama gue Agi, dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani belajar sejarah lo. Mulai dari masa penjajahan sampai Indonesia merdeka, disintegrasi pada negeri ini tak kunjung henti. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kisah hidup Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo lahir dari keluarga berlatar belakang suku Biak Numfor. Ia lahir pada 10 Oktober 1921 di sebuah desa yang terletak di tepi sungai belakang tebing yang curam, bernama Kampung Wardo, Kecamatan Biak Barat, Kabupaten Teluk Cendrawasih. Franz, yang merupakan anak sulung dari 6 bersaudara, semasa kecilnya sudah diasuh oleh tante dari pihak ayahnya. Sebab saat umur 1 atau 2 tahun, ibunya telah meninggal dunia. Karena itu sejak kecil, Franz telah merasakan kegetiran hidup. Franz Kaisiepo pun tumbuh besar di bawah asuhan tantenya. Meski tidak tinggal bersama ayahnya, sebagai anak sulung dari 6 bersaudara, Franz telah dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Jiwa kepemimpinan Franz itu tampak dari cara ia bermain dengan anak sebayanya. Franz Kaisiepo senantiasa memimpin kawanannya hingga maju di garis terdepan apabila ada perselisihan antar anak-anak di kampung. Seiring berjalannya waktu, Franz tumbuh menjadi remaja yang semakin matang dan dewasa. Selain berjiwa pemimpin, kepribadiannya pun terbentuk dari anak yang cepat beradaptasi sehingga banyak yang menyayanginya. Setelah memasuki usia 12 tahun, Franz mesti mengikuti tradisi sukunya, Biak Numfor, yaitu melakukan upacara yang melambangkan bahwa ia sudah dewasa dan diterima dalam pergaulan pria. Selanjutnya, Franz diberi pendidikan moral, kecakapan kerja, dan kepahlawanan. Dari tradisi inilah Franz mendapatkan ilmu-ilmu perang seperti cara memanah, cara melempar tombak, cara menggunakan perisai, bahkan belajar tari-tarian perang. Sembari mendapatkan pendidikan adat, Franz juga masuk ke sekolah formal, yakni sekolah desa kelas 3. Setelah lulus dari sekolah desa kelas 3, Franz melanjutkan pendidikan ke Vervo School atau sekolah sambungan di Korido, Kecamatan Supriori. Berkat kemauan dan dukungan keluarganya, Franz akhirnya bisa lulus dengan segelintir prestasi pada tahun 1934. Tak sampai di situ, Franz juga melanjutkan pendidikan di sekolah guru di Miei, Wandamen, lalu akhirnya lulus pada tahun 1936. Franz Kaisiepo kemudian menjadi seorang guru dan berpindah-pindah mengejar ke beberapa sekolah. Dia juga kerap diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di sejumlah SD dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Hingga pada akhirnya Franz berlabuh di Sekolah Rakyat Pudori, sebagai kepala sekolah. Sayangnya, pasukan Jepang datang menduduki Irian Barat. Sebagai pegawai pemerintahan, Franz ditawan dan dijadikan mandor pada sebuah perusahaan kapas milik Jepang di Manokwari. Beruntungnya, nasib baik masih menyertai langkah Franz, sebab setelah Jepang kalah oleh sekutu, Franz melanjutkan pendidikan dengan mengikuti kursus sekolah Bestur atau Pamong Praja. Perjalanan karirnya dalam bidang pemerintahan pun dimulai. Pada tahun 1953, Franz menduduki beberapa posisi dari waktu ke waktu, mulai dari Kepala Distrik Ransiki Manokwari, Kepala Distrik Kokas Fakfak, Kepala Pemerintahan setempat Sukarnopura, sampai Wakil Residen di Sukarnopura. Setelah itu, pada 10 November 1964, ia diangkat menjadi gubernur atau kepala daerah tingkat 1 Irian Barat selama 2 periode. Saat masa jabatannya selesai, Franz ditarik ke pusat dan diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia sampai akhir hayatnya. Usai Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 atas Jepang,
Belanda kembali berupaya menguasai wilayah Papua pada 31 Agustus 1545. Franz Kaisiepo pun mengambil peran besar dalam menegakkan eksistensi Republik Indonesia di sana. Ia bahkan menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Franz Kaisiepo banyak berjuang di bidang politik. Pada tahun 1946, Franz adalah satu-satunya orang asli Papua yang diutus Netherlands New Guinea pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Di sana, ia menentang keras rencana penggabungan Maluku dan Papua menjadi negara Indonesia Timur. Franz juga mengusulkan nama Papua diubah menjadi Irian, yang dalam bahasa asli Biak berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Sebab, kata Papua berasal dari kata pua-pua, yang berarti keriting, sehingga dianggap merendahkan. Dalam mempertahankan kemerdekaan, Franz kemudian mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak. Aksinya kemudian tidak berhenti di sana. Ia melakukan segelintir perlawanan, mempertahankan kemerdekaan hingga dipenjarakan oleh Belanda pada tahun 1954 sampai 1961 karena ia menolak menjadi perwakilan Belanda pada konferensi Meja Bundar. Gue mau lo perhatiin video ini baik-baik. Onderdanen van de Raja van Goa. Vervolgens begint met de verschillende delegaties van de buitengewesten de conferentie. De voorbereidende besprekingen gevoerd over de toekomstige status van deze gebieden. Op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren een vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap.
Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië aan de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover dit van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and, I am convinced, happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Na de reden van de heer Critchley hebben de gedelegeerden gelegenheid met elkaar in wat minder officiële sfeer van gedachten. Setelah keluar dari penjara pada tahun 1961, Frans mendirikan Partai Irian Sebagian Indonesia untuk menuntut penyatuan Papua dengan Republik Indonesia. Nah, pada tahun yang sama, Presiden Soekarno membentuk 3 komando rakyat yang menghasilkan Perjanjian New York. Perjanjian yang lahir pada 1 Mei 1963 itu memutuskan wilayah Papua dikembalikan dari Belanda ke Indonesia. Gue mau lo perhatiin video ini baik-baik. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 masih menyisakan sengketa teritorial dengan Belanda karena wilayah Irian Barat. Menurut sebuah klausul dalam perjanjian KMB, 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan, status Irian Barat akan ditentukan berdasarkan keinginan rakyat Irian sendiri. Di tengah kesulitan politik dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia, Presiden Soekarno memainkan kartu Irian. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda.
national development of the territory and its inhabitants, and guaranteeing for the Papuans, under active supervision of the United Nations, a genuine and valid exercise of freedom of choice with regard to their future. Pemerintah Republik Indonesia pun menggunakan nama warisan dari France yaitu Irian Jaya pada tahun 1969. Berkat usahanya yang menyatukan Papua dengan Indonesia, pada tahun 1973 France dipilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu ia diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk wakil urusan Papua pada tahun 1977. Dari sejumlah perjuangan itu, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 oleh pemerintah Indonesia. Nah, bukan cuma itu, namanya juga diabadikan sebagai salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Frans Kaisiepo 368. Serta bandar udara di Pulau Biak, Papua dengan nama Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo. Berdasarkan keputusan Presiden, Frans Kaisiepo pada akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dari Papua. Bahkan hingga saat ini wajahnya terpampang pada pecahan rupiah Rp10.000 emisi 2016. Nah, dari kisah tadi kita dapat mengambil nilai-nilai keteladanan dari seorang Frans Kaisiepo. Di antaranya, yang pertama, kegigihan dan pantang menyerah. Frans Kaisiepo dengan segenap usahanya telah menumpahkan seluruh perhatiannya terhadap kepentingan perjuangan rakyat Indonesia. Baik diminta ataupun tidak, Frans telah menunjukkan bahwa ia mempunyai kewajiban moral untuk memperjuangkan kedudukan dan nasib bangsa Indonesia. Yang kedua, jiwa nasionalisme yang tinggi. Saat pemerintah Belanda menangkap Silas Papare, pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia, Frans bersama aktivis lainnya mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1947 dan mereka memutuskan untuk meneruskan perjuangan menyatukan wilayah Irian dengan Indonesia. Selama 3 hari sebelum proklamasi, Frans dan rekan lainnya mendengarkan lagu Indonesia Raya di Jayapura. Beberapa hari setelahnya, mereka melaksanakan upacara dengan mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, kukuh pada nilai yang dijunjung. Frans menolak menunjukkan dirinya sebagai wakil dari Belanda untuk wilayah Nugini pada konferensi meja bundar. Alasannya adalah karena Frans tidak mau didikte oleh Belanda. Hal tersebut mengakibatkan Frans harus menjadi tahanan politik mulai tahun 1954 hingga 1991. Nah, itulah kisah hidup dari seorang Papua yang bernama Frans Kaisiepo. Semoga video ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Terakhir, nama gue Anggi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.